Jadi adegan ini adalah adegan apa namanya lampion. Itu ada sekitar 200 lampion yang akan bergabung di dalam adegan ini. 40 dipegang oleh 20 penari. Terus di belakangnya ada 3 kelompok lampion. Terus ini juga akan menyala yang di atas ini. Intinya adalah sebuah penggambaran kesejahteraan dari dari masyarakat di Kerajaan Tang yang mengisi 4 musim dengan sangat makmur. 4 musim itu semi, gugur, panas dan salju. Tapi kemudian kesejahteraan itu diganggu terutama di perbatasan oleh para penyerbu dari barat, dari Tartar barat itu. Nah, itu penyebab perang dari situ. Gitu. Nah, pada saat itu mengapa mereka berani menyerbu? Karena mereka tahu bahwa si Jin Kui sedang dihukum mati. Sedang dalam pengadilan, di penjara dan menunggu hukuman mati. Jadi tidak ada satu pahlawan pun, tidak ada satu jenderal pun yang ditakutin oleh mereka kecuali si Jin Kui. Jadi ketika si Jin Kui mau dihukum mati baru mereka berani nyerbu. Menurut Anda dari segi lakonnya sendiri, kesulitan dari karakter si Jin Kui yang harus dimainkan dalam lakon ini, seberapa sulitnya? Bukan hanya si Jin Kui yang karakter yang sulit. Hampir semua tokoh di dalam si Jin Kui Kena Fitnah itu rumit. Si Jin Kui di dalam si Jin Kui yang pertama dia hampir hadir di semua adegan. Di sini sebetulnya peran utamanya bukan si Jin Kui, tapi peran utamanya adalah provokatornya. Maksudnya ya musuh utamanya itu Tio Bijin, Tio Jin dan Li Tocong. Itu 3 orang yang menjadi api di dalam sekam dari istana ini. Itu mereka yang betul-betul memprovokasi istana supaya si Jin Kui dihukum mati gitu. Jadi si Jin Kui itu hadir, kemudian difitnah, masuk penjara, kemudian dibebaskan, jadi jenderal. Udah, yang lainnya tuh dirangkum oleh trio itu, pamannya raja, istrinya, sama provokatornya. 3 orang itu. Karena kenapa saya menanyakan kesulitan dari lakon atau karakter dari si Jin Kui, karena pemerannya itu adalah generasi berikutnya dari betul. Riantiar. Ya, artinya saya melihat Rangga di sini bermain lebih baik dibanding yang si Jin Kui pertama. Mungkin dia mendapatkan satu pengalaman batin untuk si Jin Kui yang kedua, karena si Jin Kui yang kedua umurnya sudah meningkat sehingga warna suara pun dia ubah, berbeda dengan si Jin Kui yang pertama kan masih masih pemuda gitu. Si Jin Kui kedua dia sudah memelihara jenggot dan kumis, warna suara juga diubah, dan kemudian mungkin kalau toh bisa disebut sebagai kesulitan, mungkin itu cara dia supaya warna suaranya konsisten gitu, sebagai sebagai lelaki yang sudah matang. Tapi menurut saya lebih bagus main di sini dibanding yang si Jin Kui pertama. Anda sendiri, harapan Anda bagaimana dengan adanya Rangga gitu, kelangsungan dari teater koma menurut Anda cukup optimiskah Anda dengan kelangsungan teater koma dengan adanya Rangga sekarang? Ya, saya dari dulu selalu memiliki sikap yang optimistis. Misalnya musik, ya. Musik ini generasi keempat, dari mulai Embi Senur, Hari Rusli, Idrus Madani, Vero. Gitu. Dan di stage management juga terjadi regenerasi di dalam pemain, aktor juga terjadi regenerasi yang sekarang sudah anaknya dari aktor yang lama. Ini yang pegang drum itu anaknya Kak Ohan. Itu sudah ke situ. Jadi Rangga sendiri mungkin agak terlambat gitu masuk ke terlibat di teater koma. Dia baru tahun 2007 terlibat. Dan itu tidak saya suruh. Tiba-tiba dia ikut latihan dasar dari nol. Dia ikut ngangkat level, ikut kerja ngecat segala macam. Ikut latihan dasar kan berarti kan itu adalah sebuah upaya untuk memberi bekal kepada para pemain baru.
Jadi kita ajari mereka nafas, kita ajari mereka sejarah teater Indonesia, sejarah teater dunia, filsafat, psikologi, macam-macam itu ada silabusnya. Gitu. Jadi kalau dilihat teater koma itu sekarang ini sudah sampai pada generasi ke-11, angkatan ke-11. Okay. Jadi setiap angkatan dikasih basic selama 6 bulan. Nah, Rangga masuk 2007 gitu. Nah, terus kemudian ketika audisi, ya dia terpilih gitu. Terus 2007 main, 2008 main, 2009 dia menerjemahkan sebuah naskah dari Slovenia. Pengarangnya datang, dia juga ikut main gitu. Terus kemudian ketika saya mentaskan sampai ke yang tadi di Singapura dalam bahasa Inggris, Rangga yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi sebetulnya ya terjadi begitu saja, tidak berjalan. Harapan saya sih nantinya sesudah dia matang bermain, dia menyutradarai. Itu harapan saya, karena dia bisa nulis, sebetulnya. Dia bisa nulis, dia bisa main. Itu sebuah perpaduan yang ideal, karena saya juga bisa nulis, saya juga berangkat dari aktor dan kemudian menyutradarai. Nah ini teater koma itu kan memang salah satu formulanya adalah menggabungkan musik dengan teater. Ya. Nah selalu ada dan selalu ada semacam elaborasi gitu antara musik dan dialog yang disampaikan oleh si aktor dan aktrisnya di atas panggung. Nah belakangan ini kan muncul drama musikal sekarang. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini tren baru dan apakah nantinya teater koma akan mencoba masuk ke situ? Salah. Mereka yang ngikutin teater koma. Gitu. Karena teater koma dari tahun 70 tapi ada yang bilang melakukan itu. Ada yang mengatakan ini lebih pop gitu, lebih ya saya tidak tahu. Tapi sebetulnya ketika saya membangun teater koma, konsep yang ada di kepala saya adalah bahwa kita, masyarakat tradisi kita, teater rakyat kita adalah teater yang bernyanyi. Di teater tradisi tradisional, di teater rakyat selalu ada nyanyian, selalu ada tarian, selalu ada musik, selalu ada humor, dan selalu ada seni peran. Jadi itu yang mendasari roh dari semangat penyajian teater koma dari tahun 77. Gitu. Kalau kemudian orang muncul tahun 2010 seperti itu ya barangkali mereka terpengaruh sama teater koma. Mereka menyebutnya drama musikal. Padahal istilah itu biasa dipakai untuk Broadway yang di Amerika Serikat. Sementara teater koma tidak menggunakan itu. Jadi tetap karena teater koma adalah teater rakyat sebetulnya. Karena spirit dari teater rakyat menjadi semacam api dalam kita bekerja. Nah spirit itu adalah dia communicate dengan masyarakatnya. Dia menjadi bagian dari kebutuhan masyarakatnya. Dan sifat atau bentuk dari teater rakyat selalu bernyanyi, musik, tari, humor, dan seni peran. Dari sejak awal, saya sadar itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang. Demikian silang pendapat. Saya Bayu Sugarda, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Mas Bayu.